Seorang pemuda yang kecanduan game online mendengar kabar bahwa neneknya mengidap penyakit yang mematikan. Dia pun kemudian mengucapkan selamat tinggal pada game favoritnya itu. Ia pun berkemas dan pergi mengunjungi sang nenek. Namun saat ia tiba di rumah neneknya, ia memotret rumah neneknya itu dan mengecek harga pasarnya secara online. Dan saat ia tahu rumah itu bisa terjual $1 juta, ia pun memutuskan untuk merawat neneknya setiap hari. Dan ia pun bangun jam 5 pagi untuk membantu neneknya mengurus warung, dan ikut neneknya pun menjumpai temannya, berharap bisa mewarisi hartanya. Dan suatu hari sang nenek pun memakai gaun cantik dan duduk di depan pintu sambil menunggu. Hari itu adalah hari kumpul keluarga, dan melihat neneknya mengobrol bahagia dengan kerabatnya, ia pun merasa sedikit kecewa. Namun saat berkunjung ke kuil, pamannya lalai menjaga neneknya dengan benar. Sendalnya membuat lecet di kedua kakinya, dan anak itu pun mencoba melepas sendalnya itu, tetapi neneknya menolak. Sendal itu adalah pemberian hadiah dari putranya. Ternyata nenek sangat mencintai putranya. Kemudian anak itu pun menyadari bahwa selama berdoa, tak ada satupun dari keluarga pamannya menyebut nama neneknya. Ia pun marah dan mengetahui pamannya munafik. Tidak ada yang peduli pada neneknya. Lalu neneknya pun berkata, "Cucuku, kau yang terbaik dan kau hanya memikirkanku." Mendapat pujian mendadak membuat ia pun merasa bersalah, dan setelah itu ia pun mulai merawat neneknya dengan lebih tulus. Ia pun melihat neneknya sedih sebab rambutnya rontok, dan ia pun memakaikan filter cantik untuk menghiburnya. Namun akhirnya seluruh rambut neneknya pun rontok, dan kali ini sang cucu pun benar-benar sedih melihatnya. Suatu hari uang nenek pun dicuri. Saat itu pun cucunya mengecek CCTV dan ternyata pelakunya pamannya sendiri. Uang itu seharusnya dipakai untuk membeli makam, tapi neneknya tak menyalahkannya. Sebaliknya ia pun menghubungi kakaknya dan meminjam uang untuk membeli makam, tapi kakaknya pun menolak. Dalam perjalanan pulang, sang nenek pun sedih dan sang cucu pun bertanya, "Kenapa nenek perlu makam yang sangat mahal?" Nenek pun menjawab, "Kalau tempat istirahat terakhirku lebih indah, mungkin kalian akan sering datang mengunjungiku." Anak itu pun terdiam dan hanya menggenggam erat tangan neneknya, dan saat kondisi memburuk, sang nenek pun kesakitan hingga tak bisa tidur, hanya cucunya yang selalu di sampingnya. Dan akhirnya nenek pun mewariskan rumah itu pada putranya, dan sang cucu pun merasa semua usahanya pun tidak dihargai. Lalu ia pun bertanya kepada neneknya mengapa nenek melakukan itu, padahal akulah yang selalu menemani nenek. Dan ia pun pergi dengan marah. Neneknya pun terlihat seperti anak kecil yang merasa bersalah. Setelah itu neneknya pun kembali hidup sendirian, dan setelah rumahnya diwariskan tak ada lagi yang menjenguknya. Lewat kamera CCTV, cucunya pun melihat neneknya sendirian di rumah, dan ketika orang datang mereka hanya mengangkut barang saja. Melihat itu pria ini pun tak bisa menahan air matanya, dan saat ia tahu pamannya menitipkan neneknya ke panti jompo, cucunya ini pun bersikeras untuk membawa neneknya pulang. Neneknya pun tersenyum dan menghembuskan napas terakhir.